Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah mengalami serangkaian peristiwa yang menghancurkan, termasuk pengoboman atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, serta serangan militer dari Uni Soviet di Manchuria. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir pun mengadakan rapat dengan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar informasi terbaru tentang Jepang? Informasi apa? Saya baru mendengar berita dari radio BBC London mengenai Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Artinya Indonesia sekarang ini mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang dengan negara ini. Jadi, kita harus mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena PPKI itu adalah bentukan dari Jepang. Benar sekali Bung, kemerdekaan adalah hak rakyat. Mari kita minta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan kepada Jepang. Begitu, mari kita ke kediaman Bung Karno untuk mendesak hal tersebut. Ya sudah, ayo. Rapat pun akhirnya selesai. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada hal yang penting yang harus kami bahas dengannya. Oh, baiklah. Sebentar saya panggil Bapak dulu. Ada apa, Bu? Itu, para pemuda datang. Katanya mau membicarakan hal yang penting. Oke, baik, sebentar ya, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London. Maka dari itu, tadi kami siang para golongan pemuda Indonesia berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah kami setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan itu dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Kita memang seharusnya membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Ayo Bung, kita bisa. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah, bahkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan Bung padaku, mana bukti yang diperhitungkan? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak?
jika terjadi peperangan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung oleh rakyat. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, berikan kami waktu berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami izin pamit. Silakan, Bung. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung, karena kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang penting adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi sekutu yang ingin menguasai negara kita ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan, kita bisa membicarakannya dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, apalagi mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu sempit. Kita harus melihat ke depan, agar semuanya tidak berantakan. Baiklah, Bung, kita semua sudah sepakat. Baiklah kalau begitu, saya setuju. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno aja tetap bersikeras dengan usul kita. Apalagi dia tetap gak percaya dengan berita itu. Ini saja, saya memiliki usulan. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan saja keluar Jakarta, sehingga mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang? Ya, saya setuju. Bagaimana jika kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju! Setelah melakukan rapat dan memutuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang, pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, IR Soekarno dan Muhammad Hatta pun dibawa oleh golongan pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Bung? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Bung Hatta untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Hah, tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara Jepang dengan rakyat. Baiklah, kami akan ikut. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan usul kami ini. Soekarno dan Hatta pun terus didesak oleh para pemuda. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta pun berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Khairul, sudahlah Khairul. Jangan menahan Bung Karno dan Bung Hatta. Emang kenapa? Apa alasannya? Saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu untuk menyetujui usulan kalian. Ya sudah, mari kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah perundingan usai di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda pun akhirnya kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana, Maeda. Selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Apakah Sayuti bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Oke, baiklah. Ya sudah, lakukan itu dengan cepat. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Terima kasih, Sayuti. Kemudian, Soekarno mendatangi Fatmawati untuk meminta tolong menjahitkan bendera merah putih. Ada apa mas kamu menemui saya? Bu, tolong jahitkan bendera merah putih Indonesia kita. Baiklah Kang Mas.
Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada tepat pukul 10 WIB. Kita akan merayakan proklamasi kemerdekaan. Dan sekarang kita berangkat ke rumah. Teman-teman, katanya ada kemerdekaan. Ayo mari kita merayakan kemerdekaan. Ayo. Bung Karno dan Bung Hatta melaksanakan cita-cita perjuangan kemerdekaan dengan suara jelas. Bung Karno membaca teks dengan suatu pidato, lalu mereka pun membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!